Jadi, pekan kemarin itu materi yang, harus Anda sampaikan adalah mengenai penjaminan mutu, ya. Ini penting sekali ya untuk bisa dipahami oleh kalian, dalam materi rancangan listrik karena ketika kita berbicara tentang rancangan listrik ya otomatis, eee, kita harus mendesain ya, merencanakan itu adalah merencanakan yang terbaik. Nah, apa standar terbaik itu? Ya standar terbaik itu adalah dengan adanya jaminan mutu ya. Nah, jadi jaminan mutu itu berbicara intinya adalah bagaimana hasil produk ya. Kalau produk kita berarti adalah sebuah jasa kelistrikan ya, sebagian besar kita adalah jasa kelistrikan ataupun kalau nanti kalian memang bekerjanya, membuat sebuah produk, misalkan kalian bekerja, oh saya menerima jasa melilit motor misalkan, sampai dengan kalian bisa memproduksi motor sendiri. Nah, itu kan bisa saja menjadi sebuah, motor listrik gitu ya, produk sebuah motor listrik. Nah, ketika berbicara tentang produk pun sama, itu yang harus diutamakan adalah kualitasnya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang kualitas, maka kita harus berbicara tentang mutu, ya. Jadi, barang bermutu itu adalah mengacu pada tingkat kesempurnaan, ya. Artinya adalah barang yang kita produk, ya, yang kita hasilkan, baik berupa produk maupun jasa itu harus memenuhi harapan pelanggan. Jadi kalian harus memposisikan diri kalian itu sebagai pelanggan. Jika kalian posisi sebagai pelanggan dan kalian merasa puas, nah itu berarti produk kalian bermutu. Ya, seperti itu. Nah, jadi penjaminan mutu itu intinya berbicara tentang hal itu ya. Apa tidak panjang lebar dulu karena ini sebetulnya bisa ya dengan dibaca sendiri pun mudah untuk dipahami ya. Nah, ada penjaminan mutu, ya, ada pengawasan tentu saja, pengawasan untuk menjaga supaya kualitasnya terjaga. Dan eh, pengawasan sekarang sudah berkembang menjadi pengawasan mutu total, ya, dengan sistem manajemen total. Artinya pengawasan itu kalau dulu kita hanya mendengarnya QC, ya, quality control. Nah, quality control itu hanya di tataran akhir, final. Ketika produknya sudah beres ya diproduksi, maka akan ada tim quality control untuk melihat kualitas produknya. Nah, sekarang sudah dikembangkan sistem manajemen mutu total. Jadi untuk menjaga kualitas itu dimulai dari proses awal ya, bahkan sampai proses pemilihan bahan baku. Nah, seperti itu. Itu manajemen mutu. Makanya eh, produk-produk yang memang berkualitas yang bermutu pasti ya mereka harganya mahal karena memang ada proses yang panjang ya, mulai dari menjaga bahan, menyiapkan bahan yang bermutu ya sampai dengan prosesnya pun dipastikan itu minim kesalahan ya. Sehingga betul-betul dapat dipastikan ketika terjadi kesalahan atau kecacatan produk bisa langsung dihilangkan gitu ya, bisa langsung diambil gitu barang yang cacatnya sehingga produk yang dihasilkan adalah betul-betul produk yang berkualitas. Nah, seperti itu ya perkembangan di saat ini. Nah, itu pun bermula dari kalau kita berbicara di Inggris ya, mereka sudah mengeluarkan standar ISO bahkan ya ISO 9000 dan sekarang itu ISO ini sudah menjadi standar internasional ya, International Standard Organization ya. Jadi ketika kamu ya produk kamu mau sampai level internasional ya maka produk kamu itu harus memenuhi standar ISO. Nah, standar ISO ini adalah bukan hanya sekedar bicara tentang kualitas produk ya, tetapi ISO juga berbicara tentang tadi manajemen total ya, mulai dari perencanaan ya, mulai dari awal betul-betul dari awalnya sampai ke dari
istilahnya dari hulu sampai ke hilirnya betul-betul harus terdokumentasikan dengan baik ya, sehingga standarnya, kualitasnya bisa terjaga. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bahkan kampus pun ya, sekolah pun, manajemen di perkuliahan, manajemen di perguruan tinggi pun eh kedepannya akan mengacu ke sini, ke ISO ya, ISO. Jadi bagaimana supaya kualitas mahasiswanya ya, lulusan dari perguruan tinggi itu betul-betul sesuai dengan standar internasional. Nah, itu kita harus mengikuti seluruh aktivitas yang ada di kampus itu harus mengikuti standar ISO ini, seperti itu. Nah, itu eh, apa saking semuanya sepakat ya bahwa mutu ini adalah apa mutu ini adalah sesuatu yang harus kita capai, karena dengan produk yang bermutu lah ya, sesuatu itu bisa eh, bisa pelanggan itu merasa terpuaskan ya, karena memang coba dibayangkan ya, kalau kalian misalkan kuliah kemudian eh, ternyata hasil kalian tidak mendapatkan apa-apa ya, sama kuliah itu saya tidak tidak bisa apa-apa ya, jadi sama dengan tidak kuliah. Nah, itu kan sebetulnya rugi ya, kalian akan rugi sangat besar, rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga, semua segalanya rugi. Nah, supaya tidak terjadi kerugian itu, pertama memang dari perguruan tinggi harus memberikan pelayanan yang maksimal ya, harus sesuai dengan harus memberikan pelayanan yang bermutu, seperti itu ya. Kemudian mahasiswanya juga ya harus ikut ya, harus disiplin mengikuti standar-standar, mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh kampus ya, dan standar yang dikeluarkan oleh kampus itu ya, memang kalau kampusnya sudah mengejar ke standar ISO ini ya, aturan-aturan itu disesuaikan dengan standar ISO itu. Jadi ini merembet kemana-mana ya si ISO ini, karena saking pentingnya semua orang sudah sepakat bahwa ini penting sekali kita menjaga kualitas. Kalau dulu hanya kepada produk, sekarang pada level perusahaannya pun, kalau sampai ke level manajemen, level sekolah pun kita bisa ada standarnya, seperti itu ya. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu ya untuk penjaminan mutu intinya. eh, Kemudian kalau kita kaitkan dengan rancangan listrik, maka menjadi menghasilkan rancangan listrik yang berkualitas itu ya, pertama kita harus paham ya tugas kita sebagai selaku perancang listrik itu apa saja nih tugasnya. Ya, pertama menginterpretasi keinginan-keinginan atau kebutuhan pelanggan dalam bidang yang terkait dengan listrik sesuai dengan lingkup peraturan-peraturan. Nah, ini harus eh jadi kalian bekerja itu ya harus ditanya dulu pada customer kalian, ini mau seperti apa ya, instalasinya mau seperti apa gitu, keinginannya seperti apa. Dari keinginan dulu ya, ditanyanya keinginan dulu, karena kan tidak semua orang paham ya, oh saya eh apa saya inginnya eh di rumahnya perangkat elektronikanya lengkap semua ya, tapi saya ingin dayanya yang kecil ya, daya yang saya terpasang di rumah saya kecil. Nah, itu kan keinginan-keinginan seperti itu, orang itu tahunya seperti itu. Nah, maka kita lah selaku orang-orang listrik ya, yang bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Oh, jadi jika perangkatnya banyak, kita hitung ya per perangkat komponen itu memerlukan daya berapa, sehingga keinginan mereka itu adalah semua perangkatnya bisa berjalan dengan baik, maka kita bisa menawarkan ya eh, layanan daya yang harus terpasang dalam rumah itu seperti apa. Nah, itu kira-kira kita harus bisa menjelaskan ya, seperti itu. Kemudian mengidentifikasi jenis instalasi yang tepat ya, ketika rumahnya eh, misalkan 2 lantai ya, kemudian lantai yang kedua itu berbahan beton gitu. Nah, itu seperti apa nih jenis instalasinya.
Nah, ya jenis-jenis rumah, ini baru berbicara rumah, belum dengan kalau kita berbicara di industri ya, maka instalasinya pun, eee, kita harus mampu mengidentifikasi jenis instalasi yang tepat untuk macam-macam kebutuhan itu. Nah, itu tugas perancang listrik. Kemudian juga kita harus menentukan metode perlindungan, ya, kemudian menentukan ukuran kabel instalasi yang akan digunakan. Nah, yang nantinya akan muncul bill of quantity, total biaya ya untuk memenuhi keinginan itu seperti apa. Nah, itu, tugas perancang listrik itu sampai ke sana ya, sampai dengan menentukan anggarannya, gitu. Oke, kemudian juga untuk, supaya kalian tidak, apa, saling supaya tidak saling merasa dirugikan, ya ini salah satu hal yang harus kita lakukan adalah dengan mengadakan kontrak-kontrak hukum, ya. Kontrak-kontrak hukum, nah ini kontrak-kontrak hukum itu, jadi ketika, eee, nanti baik selama proses pengerjaan ataupun sampai dikatakan selesai ya, proses pengerjaan itu seperti apa, nah itu harus jelas, ya. Harus jelas kontraknya seperti apa, jangan sampai nanti instalasinya sudah terpasang ternyata mereka, eee, ada sesuatu yang tidak puas kemudian mereka minta komplain, "Oh saya nggak mau bayar nih, karena ini tidak sesuai dengan keinginan saya." Nah itu kan jadi rugi nih Kak, kita selaku, ya penyedia jasa instalatur itu. Nah jangan sampai seperti itu, harus ada kontrak yang jelas ya. Kalau memang kesalahannya dari kita, ya berarti memang kita harus siap bertanggung jawab. Jika kesalahannya adalah dari, customer-nya, kalau mereka ternyata ada perubahan, ya itu berarti kesalahan bukan di kita. Nah itu harus dijelaskan dalam bentuk kontrak-kontrak hukum ya, supaya tidak ada yang dirugikan ya, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Nah itu harus betul-betul, tertulis ya, seperti itu. Nah sistem manajemen ya dalam kontrak itu juga tertentu sistem manajemennya, kemudian, waktunya ya. Waktu untuk pelaksanaan proyeknya itu, kita berikan durasi waktu berapa lama, nah itu seperti itu. Kemudian ini adalah cara untuk memudahkan kita ketika kita membuat diagram ya, untuk memberikan gambaran nih kira-kira pelaksanaannya kita misalkan 14 hari, dalam 14 hari itu ada kegiatannya apa saja gitu ya. Kegiatan A ini selesai dalam waktu 2 hari misalkan ya, jadi kita punya targetan-targetan ya. Kemudian juga kalau ada yang bentuk seperti ini yang dilingkari merah ini jika, eee, ada kegiatan yang memang betul-betul harus, eee, berurutan ya. Jadi pekerjaan K ini baru bisa dilakukan setelah pekerjaan C, gitu ya. Nah ini misalkan kalau ada kegiatan seperti itu, maka kita harus, membuat diagram seperti ini sehingga kita bisa membuat, merancang ya, kira-kira berapa lama nih waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan proyek kita itu. Oke, yang kedua selain dengan diagram bisa juga dengan analisis jaringan ya, yang seperti ini karena memang kalau sudah kompleks untuk instalasi bisa bisa jadi ya ada kalau sudah banyak nih yang apa, bidang kegiatannya kalau tadi misalkan A, B, C, sampai J ya bisa, dengan mudah kita analisis. Tapi kalau misalkan dalam pembangunan, sebuah apartemen atau sebuah rumah sakit atau ya untuk gedung-gedung yang besar. Nah, itu bisa jadi ada beberapa pekerjaan yang, eee, bisa bekerja masing-masing ya, jadi tidak harus nunggu, selesai dulu pekerjaan ini. Nah, itu kalau kasus yang seperti itu kan tidak mungkin, lebih mudah kita untuk analisis berapa lama durasi waktu yang diperlukan adalah dengan menggunakan analisis jaringan. Ya, sehingga kita bisa membuat seperti ini, misalkan ya, dari A sampai F ini ya, ada A sampai F ini contohnya adalah, ini berapa nih alokasi waktu maksimal ya, jalur kritisnya waktu maksimal yang harus disediakan untuk bisa menyelesaikan, seluruh pekerjaan kita. Nah, ini terkait dengan ada beberapa kerjaan yang
bisa secara mandiri ya. Ini dari titik A, dari titik startnya itu bisa ke B dulu atau bisa ke C dulu ya, itu bebas, atau bisa juga apa ya, maksudnya bisa dikerjakan berbarengan ya. Jika memang pekerjanya ada beberapa orang ya, kita bisa alokasikan yang satu untuk menyelesaikan B, yang satu untuk menyelesaikan C, kemudian ini durasi waktunya untuk masing-masing perjalanannya, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menentukan ini jalur mana nih yang paling lama. Nah, ternyata yang paling lama adalah jalur ABDF. ABDF. Nah, ini memerlukan durasi 24 jam. Yang lainnya kurang dari 24 jam. Sehingga inilah kita bisa menawarkan bahwa untuk proses kita, ya seluruh pekerjaan ini diperlukan waktu minimalnya 24 jam. Seperti itu ya. Itu adalah tentang jaminan mutu ya. Nanti bisa di baca lah ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang diagnosis ya, diagnosis gangguan dan perbaikan. Oke. Untuk mendiagnosis atau mencari gangguan ya dalam instalasi dan peralatan listrik ini merupakan salah satu tugas yang sulit ya, yang harus dilakukan oleh seorang teknisi listrik. Nah, untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan berhasil, maka teknisi listrik tersebut dia harus memiliki pengetahuan yang lengkap dan menyeluruh ya mengenai instalasi dan peralatan listrik. Maka pasti ya harus memiliki keterampilan dan keahlian yang luas. Nah, kalau kita yang ingin menjadi teknisi yang baik, maka kita pasti akan selalu berusaha ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan gangguan yang ada berdasarkan pendekatan logika yang memiliki alasan kuat. Nah, mengenali kemampuan dan keterbatasan dirinya, serta berusaha mencari gangguan dan petunjuk bimbingan jika diperlukan. Jadi kita betul-betul ya dituntut untuk logika kita. Jadi kita harus bisa berpikir logis ya, karena tidak ada dalam kelistrikan ini tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang katakanlah tidak logis ya, tidak ada sesuatu yang tidak logis. Pasti segalanya punya ada alasannya ya. Kenapa ini bekerjanya dengan normal, kenapa ini ada gangguan, kenapa ini dayanya hanya setengahnya yang muncul. Nah, itu tidak mungkin tidak mungkin terjadi jika tidak ada gangguan. Nah, itulah kemampuan seorang teknisi listrik itu bisa harus sampai menganalisis sejauh itu. Nah, untuk menemukan titik-titik gangguan, berbagai peraturan ya di dalam kelistrikan ini memberikan langkah-langkah pengujian. Nah, juga merekomendasikan alat-alat diagnosis ya yang selalu memperhatikan faktor keamanan ya. Nah, ini faktor keamanan betul-betul sangat diperhatikan, karena ketika kita sudah berbicara tentang tegangan tinggi ya, arus kuat, maka resikonya sangat tinggi. Oleh karena itu, faktor keamanan ini sesuatu yang wajib kita
laksanakan. Nah, apa saja sih gejala-gejala gangguan listrik itu? Kita lihat yang pada umumnya ya ketika terjadi gangguan listrik itu poin-poin ini yang terjadi di lapangan. Yang pertama adalah kehilangan daya total ya. Jadi betul-betul padam nih di seluruh eh, gedung, di seluruh ruangan itu tidak ada dayanya mati total. Ya. Tidak ada listrik yang bisa mengalir di dalam gedung tersebut. Nah, yang pertama itu ya eh, apa gangguan listrik yang terjadi. Yang kedua, hilangnya sebagian terlokalisir. Jadi hanya beberapa ruangan atau hanya misalkan lantai 2 atau lantai 3 gitu ya, atau hanya sektor A, sektor B di beberapa perusahaan ada sektor A gitu ya yang mati, sedangkan sektor yang lainnya tidak. Itu bisa terjadi gangguan seperti itu. Nah, terjadinya kegagalan kerja instalasi atau perawatan listrik, ya bisa juga gangguan itu terjadi karena itu adanya peralatan listrik ya atau kegagalan kerja instalasi. Nah, hal ini bisa disebabkan karena pertama kegagalan tiap-tiap komponen ya. Jadi ada eh, komponen yang dikatakan gagal itu misalkan karena digunakan komponen yang tidak berkualitas ya, maka dia tidak mampu eh, mensuplai ya daya sesuai dengan perhitungan ya. Ketika diperlukan daya yang besar ketika komponennya ternyata digunakan komponen yang tidak sesuai, maka pasti dia akan mengalami kegagalan atau rusak ya. Atau bisa juga karena keseluruhan sistem atau beberapa bagian peralatan gagal ya. Ada beberapa bagian dari komponen itu yang rusak ya, tidak seluruh komponen itu misalkan, tapi hanya beberapa bagian komponen yang rusak. Nah, itu bisa juga terjadi. Resistensi isolasi yang rendah ya. Resistensi isolasi yang rendah bisa karena faktor gesekan ya, faktor panas. Nah, itu maka isolasi bisa berubah resistansinya. Hal ini bisa menyebabkan gangguan kelistrikan. Beban berlebih dan faktor proteksi yang bekerja berkali-kali. Nah, ini sering sekali ya menjadi penyebab gangguan listrik. Pada saat awal pemasangan instalasi listrik mungkin eh, dipasang hanya untuk beban 900 watt misalkan ya, atau 1300 watt. Nah, tetapi dalam perkembangannya perusahaan ini terus berkembang ya, dia terus tambah mesin tanpa memikirkan tambahnya daya itu. Nah, itu otomatis akan terjadi gangguan listrik ya, beban berlebih. Nah, seperti itu. Atau bisa juga karena relay-relay elektromatik itu tidak mengunci ya. Eh, Bisa terjadi karena faktor adanya karat ya, faktor proses atau komponen dari relay sendiri itu rusak, gasnya dan sebagainya. Itu memungkinkan terjadinya gangguan listrik. Nah, gangguan-gangguan listrik ini apa sih penyebabnya? Kenapa bisa muncul gangguan listrik? Nah, yang pertama yang biasa menjadi penyebabnya adalah satu faktor kelalaian ya, yaitu kurangnya perhatian dan pemeliharaan yang tepat. Nah, ketika sudah dipasangkan ya, instalasinya sudah jadi, ini harus diperhatikan ya. Jadi jangan pasang cul ya selama 10 tahun, 20 tahun tidak diperhatikan. Nah itu salah juga ya, karena pasti ya dengan berjalannya waktu komponen-komponen kelistrikan juga dia akan mengalami eh, masa berkurang ya, kinerjanya berkurang, kualitasnya. Nah itu makanya perlunya pemeliharaan yang tepat ya. Juga karena faktor debu misalnya, komponen kena debu sehingga lama-lama menjadi semakin tebal debunya. Nah ini kalau tidak dibersihkan itu pun akan mengakibatkan nanti terjadinya gangguan kelistrikan. Atau yang kedua bisa karena penggunaan yang salah. Nah ini ya, eh, bisa juga ini menjadi penyebab gangguan, yaitu penggunaan peralatan yang tidak tepat dan benar sesuai dengan fungsinya dan karakteristik peralatan tersebut.
eh, kalau yang sering Bapak temukan itu kalau di rumah-rumah ya, kita menggunakan kabelnya itu sudah jelas di sana tulisannya kabel audio ya, kabel audio, tetapi digunakannya untuk instalasi listrik ya. Biasanya ya di warung-warung biasanya karena memang sebelumnya tidak terpasang gitu ya oleh instalatornya, ini apa menambahkan instalasi baru maka Cek cek cek. Cek. DC DC. Cek 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 cek. cek. Latihan latihan. Sini ang ke rumah Haji. halo, Halo tes Pak, tes, Ada apa ada? halo ada Pak. ya, mohon maaf nih ada sinyalnya di sini kurang baik nih. Oke, jadi barusan masih di dalam gangguan ya, penyebab gangguan. Nah, jadi yang kedua itu adalah penggunaan yang salah ya, penyebab gangguan. Kemudian yang ketiga adalah pemakaian yang melebihi batas, yaitu secara sengaja memperlakukan peralatan dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, ini harus sesuatu yang menjadi tidak boleh dilakukan ya, khususnya oleh kita selaku orang-orang yang paham tentang listrik, pemakaian yang melebihi batas ya. Ini sepintas seperti menguntungkan ya. Oke, ini misalkan kita apa ya, menggunakan MCB dengan ampernya yang sangat tinggi misalkan ya, seolah-olah ini akan aman nih, mau ngejepret ngejepret. Nah, tetapi kan ketika pengamannya itu lebih besar maka MCB di meterannya kawah meter ini akan mudah sekali ya, jepret-jepret dan itu kan justru akan merusak di sana. Nah, jadi pemakaian yang melebihi batas ini salah satu menjadi penyebab gangguan. Oke, sudah jam setengah 12 ya. Kita cukupkan dulu pembahasannya untuk nanti dilanjutkan lagi jam 1 ya. Kalau kita lanjut lagi jam 1. Sebelum diakhiri ada pertanyaan dulu. Insya Allah tidak Pak. Cukup Ya. Pak. Oke, baik.
Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan lagi nanti jam 1 ya setelah Jumatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dak di mana ayo orang ngalongok Calpi. Oke. Oke, Oh, gimana? lo Iya. Gimana mana tangan si Kahim? Aing proyek heula. Geus aing mandi Jumatan. Emang Islam. Aing Islam.